Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Muhsin. Pada hari ini kita akan bicara hal yang paling penting, terutama kita yang mengenai masalah hukum dalam perempuan. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para habaib yang hadir di mana berada, hadirin hadirat muslim di mana berada juga. Pada hari ini kita bahas mengenai masalah hukum perempuan dipukul oleh istri. Sekarang ini banyak KDRT dan mayoritas umat kita adalah muslim. Hampir 80%, bahkan 90% umat Indonesia itu umat muslim. Ada ayat yang mengatakan menjelaskan ar-rijalu qawwam bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatu hafizatul lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabiran. Yang artinya bahwasanya laki-laki pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan ke sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka. Jika nusyuz terjadi, tinggalkanlah mereka dari tempat tidur mereka, pisahkan mereka, bahkan kalau bisa pukullah mereka, wadribuhunna. Dan jika mereka mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini banyak orang mencelah artikan bahwasanya wadribuhunna itu memukul. Beberapa tafsir juga menjelaskan hal tersebut sama. Tapi para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya memukul di situ pukulan ringan. Tapi saya ingin menggunakan metode lain. Namanya metode qiraah mubaddalah. Qiraah mubaddalah ini adalah yang disampaikan oleh guru saya sendiri, Kiai Dr. Kiai Abdul Fakihuddin Abdul Qadir. Beliau dosen. Beliau menjelaskan tentang memahami sebuah ayat. Dalam qiraah mubaddalah itu dijelaskan bahwasanya ada dua faktor yang mempengaruhi untuk menjelaskan ayat tersebut, yaitu faktor sosial dan faktor bahasa. Kita ambil dulu faktor sosialnya. Seperti apa? Kalau kita lihat faktor sosialnya, kita akan melihat bagaimana kondisi perempuan pada masa itu. Pada masa itu tentu saja perempuan seperti objek, bukan sebagai subjek. Nah, qiraah mubaddalah mencoba mengangkat prinsip-prinsip tersebut, keadilan gender atau keadilan perempuan, di mana perempuan itu dan laki-laki posisi seimbang dalam artian bukan fisik ya, tetapi fungsi sebagai manusia. Ingat ya, saya jelaskan bukan sebagai fisik. Dari segi fisik berbeda, tapi dari segi fungsi sama. Mereka juga hamba Allah, mereka juga beribadah kepada Allah, dan mereka itu manusia seperti itu. Jadi bukan faktor-faktor yang dinomorduakan.
Kemudian dari segi bahasa, di situ ada kata-kata Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki merupakan pemimpin pada perempuan. Tidak seperti demikian. Di situ diartikan bukannya pemimpin. Laki-laki juga diartikan pelindung perempuan, pelindung perempuan. Ar-rijalu, bahkan beberapa ulama tafsir mengatakan ar-rijalu itu konteksnya bermakna ganda. Dalam artian siapa yang mencari nafkah, siapa yang mampu memberikan nafkah lebih daripada keluarganya, itulah pemimpinnya. Maka ar-rijalu itu tidak terkait pandangannya masalah perempuan saja, tapi lebih kepada siapa pemberi nafkah. Jika sekali pemberi nafkahnya laki perempuan, maka dia bisa dijadikan pemimpin rumah tangga seperti itu. Tetapi itu makna lain ya. Kita tidak bahas yang itu. Kita bahas mengenai masalah wadribuhunna tadi. Ada kata wadribuhunna yang dijadikan legalitas seseorang untuk memukul perempuan. Padahal kalau kita cari teks makna doraba, kalau Anda baca di kata-kata di kamus-kamus bahasa Arab, doraba itu saya dapatkan ada beberapa terjemahannya. Selain memukul, ada juga mogok. Artinya gak mau ngapa-ngapain. Atau adraba, menjadikan, membuat. Bahkan kalau kita gunakan qiraah mubadalah yang digunakan oleh Kiai Fakih Abdul Qadir, beliau menjelaskan bahwasanya ada 3 tahapan yang perlu dijelaskan dalam menjelaskan ayat tersebut. Pertama, kita harus cari universal ayat tersebut. Apa kondisi tujuan ayat tersebut muncul? Kemudian kita lihat apa ide pokoknya An-Nisa ayat 34 ini. Kemudian setelah kita menemukan ide pokoknya, maka kita bisa membuat kesimpulan dari ayat tersebut. Dan kalau kita ide pokoknya ialah ternyata melindungi perempuan tujuannya. Kalau sudah melindungi perempuan, otomatis wadribuhunna itu tidak bisa diartikan memukul lagi, tetapi bisa diartikan pergi atau bisa mogok. Kalau kita baca lagi secara jelas bahwasanya di sini fasolihatu qanitatu hafizatul lil ghaibi. Maka perempuan yang soleh yang mereka taat kepada Allah dan menjaga dirinya, tidak ada baginya mereka. Karena itu Allah menjaga mereka. Adapun perempuan yang dikhawatirkan berbuat nusyus. Nusyus ini kalau beberapa ulama mengartikan seperti mazhab Hambali, Maliki yang mengatakan saling menganiaya. Ingat ya, saling menganiaya. Berarti ada keterkaitan antara prinsipnya saling menganiaya. Berarti ada dua pihak. Nah, kalau Syafi'i mengatakan nusyuz itu diartikan sebagai perselisihan antara suami istri. Ada juga mengatakan Al-Amami Hambal mengatakan nusyuz itu ketidaksenangan antara dua pihak, antara suami istri. Lihat, semua mazhab-mazhab memberikan penjelasan bahwasanya semuanya itu saling antara satu dengan lain. Nah, Qiraah Mubadalah melihat bahwasanya ada konsep-konsep melihat bahwa ada hubungan antara persamaan laki-laki dan perempuan. Bukan hanya dalam biak istri dan perempuan, laki-laki sebagai subjek, tapi perempuan juga sebagai subjek. Seperti itu. Oleh karena itu, wadribuhunna itu bukan diartikan memukul, tapi lebih tepatnya ialah mogok atau menghindar. Tadi kita mogok dalam artian kita tidak memberi nafkah dulu, menunjukkan bahwa kita marah,
atau kita pergi mencari solusi dengan cara melibatkan orang ketiga, entah itu orang tua kita atau pakar-pakar ahlinya. Itu boleh seperti itu. Tapi itu lihat tahapannya. Tahapannya itu kan itu bukan hanya jalan terakhir, tetapi lebih kepada itu betul-betul jalan terakhir, bukan wadribuhunna itu betul-betul jalan terakhir, bukan menjadi jalan satu-satunya. Jadi dikatakan perempuan-perempuan yang dikhawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat. Ya. Nasihat dulu, nasihat. Sebulan 2 bulan, kemudian tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau bisa ranjang. Kemudian pukullah mereka. Ini masih terjemahan pukullah mereka. Tapi saya lebih kepada mogok, hentikan nafkah kepada mereka. Nafkah dalam arti nafkah uang. Nah, itu menunjukkan kita marah kepada mereka. Dan kalau kita tidak mempan, kita carikan solusi atau kita tanya kepada orang tuanya seperti apa. Itulah hebatnya Islam. Jadi kata memukul dalam terjemahan ayat yang di mana aja kita baca itu sudah tergeser maknanya lebih kepada mogok atau tidak memberi nafkah dalam bentuk lahir atau fulus. Jadi kalau kita menerjemahkan seperti itu. Dan bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan, dalam hadis Nabi dikatakan, saya bacakan hadisnya. Hadatsana Abu Quraib, hadatsana Abu Sama, an Hisham, an Abihi, an Aisyah dari Aisyah. Qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahidu fi sabilillah. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul suatu, baik itu hewan atau perempuan pembantunya, kecuali dia gunakan tangannya untuk jihad di sabilillah atau di jalan Allah. Jadi ayat sini keluar, ayat tersebut keluar menunjukkan bahwasanya tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis, sehingga menyebabkan kalau kita terjemahkan, kalau kita lihat bahwasanya ayat tersebut tidak bertentangan dengan hadis Nabi, karena salah satu hadis sahih ialah tidak bertentangan dengan hadis dengan Al-Quran. Salah satu kunci dari hadis sahih ialah tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan jika bertentangan dengan Al-Quran maka itu bukan hadis sahih. Jadi demikianlah tentang hukum, bahwasanya hukum memukul istri pada sana tidak ada, tetapi kita lebih kepada mogok atau menghindari pemberian nafkah dalam bentuk lahir. Demikianlah, semoga penafsiran ini memberi manfaat kepada kita semua, khususnya kepada rumah tangga yang mungkin agak sedikit nusyuz atau saling ada pertikaian sehingga menyebabkan ada cekcok antar rumah tangga. Sehingga semoga dengan penjelasan ini kita bisa memberikan manfaat, atau saya pribadi juga bisa memberi manfaat kepada yang lainnya, bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan kepada kekerasan. Demikian. Sehingga Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Oke, demikian saya bisa sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.